Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, di mana pada pendidikan kewarganegaraan itu adalah satu edukasi yang bisa mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana mencintai bangsa dan tanah air kita. Selanjutnya pada materi ini hari ini adalah kita akan mencoba untuk memperkenalkan tentang kewarganegaraan. Adalah satu hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara, itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Pendidikan kewarganegaraan dimaksud dalam membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi di sini ada satu makna, satu pelajaran yang bisa kita petik pada kewarganegaraan di sini, bahwa satu hal ihwal. Ihwal itu adalah satu hal yang penting ya, yang penting yang berhubungan dengan warga negara. Pada pertemuan selanjutnya saya sudah menguraikan tentang makna warga negara itu sendiri, di mana warga negara adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu wilayah hukum negara ya pastinya, yang mempunyai kedudukan hukum dan di dalamnya ada batasan-batasan atau diatur oleh hukum sendiri, dan punya hak dan kewajiban. Kemudian pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan ini artinya orang yang bangga dengan bangsanya sendiri. Yang kedua adalah cinta tanah air, orang yang cinta dengan negerinya. Orang yang bangga dengan negerinya pasti cinta dengan negerinya. Orang yang cinta dengan negerinya pasti akan bangga dengan negerinya. Itu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 37, penjelasan Pasal 37 ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada penelusuran dari konsep pendidikan kewarganegaraan. Sebenarnya banyak kajian-kajian tentang pendidikan kewarganegaraan ya. Itu salah satunya adalah karya M. Nu'man Sumantri tahun 2001, kemudian Abdul Aziz Wahab dan Supriyana tahun 2011, Wirnarno tahun 2013, dan masih banyak lagi. Salah satu konsep yang saya ambil pada hari ini adalah konsep M. Nu'man Sumantri. Beliau mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dan dari pendidikan, sekolah, masyarakat, dan orang tua yang kesemuanya diproses guna melatih peserta didik berpikir kritis. Ini berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis. Ini. Kemudian dalam mempersiapkan hidup demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini pendidikan kewarganegaraan itu pendidikan berisikan tentang demokrasi politik. Apa itu demokrasi? Demokrasi ya bahasa sederhananya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi itu adalah di mana kekuatan itu tumbuh subur di rakyat. Oleh karena itu kedaulatan ada di tangan rakyat, dan pastinya tidak serta-merta harus diatur juga oleh peraturan perundang-undangan. Demokrasi politik yang dimaksudkan di sini adalah ya salah satunya misalnya dalam pemilu, warga negara punya hak dalam memilih dan dipilih. Ya. Tentu semuanya harus diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ada wacana pada waktu itu tentang apakah seorang koruptor itu bisa mempunyai hak dipilih dan memilih gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari konteks HAM, mereka punya hak ya, konteks HAM atau demokrasi itu sendiri ya mereka punya hak, tapi oleh pihak pengadilan bahwa mereka dicabut
haknya. Karena kenapa? Ya mereka sudah melanggar hak asasi manusia itu sendiri, sehingga dicabut haknya mereka ya. Kemudian jangan sampai terjadi kontaminasi dari politik kotor. Ya, oleh karena itu ya demokrasi politik ini memang menjadi salah satu perdebatan ya dalam konteks praktisnya gitu. Tapi dalam konteks teorinya ini tidak banyak memperdebatkan tentang demokrasi politik ya. Kemudian sumber-sumber pengetahuan, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang semuanya itu diproses melatih para siswa untuk berpikir kritis. Jadi orang kritis itu jangan kita anggap bahwa itu memperlemah kita. Banyak pengajar yang anti dengan cara berpikir yang kritis. Hal yang seperti itulah yang tidak boleh terjadi dalam dunia akademik. Karena orang yang berpikir kritis itu tandanya bahwa dia punya pendidikan. Ya tentunya berpikir kritis berbeda dengan berpikir secara secara kotor atau tidak benar ya. Orang yang mencaci maki pengajarnya, orang yang mencaci maki orang tuanya, itu bukan berpikir kritis tapi berpikir negatif namanya. Kemudian analitis. Analitis ini adalah orang yang secara detail memikirkan segala sesuatunya ya, secara detail sehingga bisa diuraikan masalah, penyebab akar masalahnya dan bagaimana mencari solusinya. Bersikap dan bertindak demokratis, tentu di sini ada nilai-nilai toleransi yang dipegang oleh seseorang agar bisa menghargai satu dengan yang lain dalam mempersiapkan kehidupan demokratis yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ini ada demokrasi liberal, tapi dalam negara Indonesia kita menganut demokrasi Pancasila dan demokrasi kita diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di dalam Pancasila itu tidak ada pencantuman bahwa di situ ada demokrasi liberal. Bahkan di situ ada demokrasi yang mengedepankan pada kepentingan hak dari warga negaranya, demokrasi yang mengedepankan adanya kepentingan rakyat pada kepentingan kolektif rakyat itu sendiri. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga jelas bahwa setiap orang punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan kesehatan yang layak. Setiap orang berhak untuk, setiap sekelompok orang bisa mempunyai hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya gitu. Nah, itu berbicara pada pendidikan kewarganegaraan.